sehat, salam sejahtera untuk kita sekalian. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang saya hormati Bu Wid, Kepala Dinas DKP 3 Kota Depok. Lalu Pak Camat Tapos, Pak Abdul Muthalib, dan juga ada Lurah Sukamaju Baru, Bang Nur Hadi ya. Siap. Ada Bang Tono juga, Kasih Trantip, Kecamatan. Siap. Oh iya. Terus ada Bang Irfan nih, Ketua Smile dari Ketua Smile Kota Depok ya. Terus juga soulmate saya nih, sahabat saya, Ketua Panitia Bapak Mas Pardong. Mas apa abang ya? Abang aja dah. Abang ya? Bukan Jawa ya? Bukan Pak, bukan. Pakaiannya doang Jawa. Oh, pakaiannya Jawa melulu ini. Khas. Terus juga Babin Kantipmas, Aibtu Suparjo. Tadi ada ya? Ada Pak. Ada Pak. Ada tadi. Dan juga Babinsa Serka Mulyadi. Terima kasih Pak Mul dan seluruh yang hadir di sini. Adam. Terus siapa? Pak Gunadi. Ketua LPM juga ya. Dan teman-teman semua di sini. Sebuah kebahagiaan tersendiri bisa melihat ya dan menyaksikan serta ikut menanam insya Allah dia dalam rangka Hari Tani ya, Hari Tani Nasional yang jatuh besok tanggal 24 September. Mudah-mudahan semangat warga Depok walaupun sebuah kota yang lahan pertaniannya sudah nggak ada gitu ya, tapi masih tetap semangat membuat sebuah kelompok tani, terutama dengan istilah urban farming, ya, pertanian perkotaan, di mana lahan terbatas, tapi kita bisa manfaatkan secara optimal terhadap lahan tersebut, baik perkarangan rumah maupun lahan-lahan tidur lainnya yang bisa dikerjasamakan dengan anak-anak muda. Ini sebuah kebanggaan tersendiri bagi saya pribadi kalau ada anak-anak muda yang suka sama pertanian. Ini sangat jarang nih ya. Apalagi kalau nanti kita kombinasikan antara milenial, pertanian dengan teknologi. Ya, Gubernur kita Ridwan Kamil sudah memulainya. Bagaimana pertanian perkotaan atau petani-petani milenial tidak cuma menggunakan otot untuk mencangkul tanah sawah, tetapi menggunakan teknologi melalui HP. Jadi cukup menyiram melalui HP, memberi pupuk melalui HP, ya, dan menjaga bagaimana tidak terjadinya hama yang memakan tanaman melalui HP. Ya, teknologi-teknologi yang bermanfaat ini terus bisa kita kembangkan agar pertanian perkotaan terutama bisa kita kembangkan di Kota Depok. Baik di halaman rumah melalui pot-pot yang tidak menggunakan tanah langsung, tetapi juga saya menghimbau memang kepada para warga Depok atau lembaga-lembaga tertentu yang memiliki lahan tidur, kalau bisa dikerjasamakan kepada anak-anak muda kita, apakah kelompok tani, karang taruna, komunitas, ya, atau RT RW, lurah, camat, untuk bisa dimanfaatkan agar tanah menjadi produktif. Ini sangat penting. Untuk itu kemarin saya juga udah panen lele ya, Pak Camat ya, di Jati Jajar. Ya, hari ini saya nanam cabai karena salah satu faktor pendorong inflasi di Kota Depok adalah naiknya harga cabai. Ya, ternyata cabai sekarang bukan kebutuhan sekunder, tapi kebutuhan primer. Karena segala sesuatu sekarang pakai cabai. Ya, betul. Apa yang pakai cabai? Ya sambal terutama kan gitu. Ya. Apalagi makan nasi pakai sambal. Cukup nasi sama sambal sama kerupuk udah enak gitu kan ya. Walaupun belum tentu gizinya. Tapi itu sesuatu banget gitu. Begitu juga sekarang makan bala-bala, makan bakwan, makan risol, makan lontong, semuanya pakai sambal.
Bahkan pisang goreng pun pakai sambal Iya, sekarang. iya. Jadi luar biasa. Memang ternyata sambal bisa naik gara-gara dibutuhkan dari berbagai aspek semua makanan. Untung aja tembok catnya nggak pakai sambal. Repot kalau sampai seperti itu. Nah, untuk menjadi suksesnya seorang petani, selain kerjasama dengan pihak-pihak yang memiliki tanah tidur supaya produktif, menggunakan teknologi juga bagian yang penting, tapi juga bisa berkolaborasi dalam hal ini menggunakan prinsip pentahelix. Siapa saja? Ini mumpung ada Bang Irfan di sini nih, ya pengusaha diajak kerjasamanya. Karena pentahelix unsur pertamanya adalah pemerintah, kedua pengusaha, pembisnis. Ya, kali aja punya dana yang bisa melibatkan anak-anak muda untuk bertani, ya termasuk bibitnya, terus juga bisa jadi nanti hasil panennya dikerjasamakan. Kerjasama saling menguntungkan, ya pemberdayaan SDM ini juga bisa dilakukan oleh pihak pembisnis. Ya, saya ajak nih para pembisnis yang ada di Kota Depok untuk bisa sama-sama kita memberikan manfaatnya, memberikan perhatiannya kepada anak-anak muda kita yang ingin melakukan pertanian perkotaan. Yang ketiga yang nggak kalah penting kita bisa kerjasama adalah akademisi, karena di situ ilmu teknologi ada di mereka, sehingga mereka bisa turun. Ini kayak dokter hewan apa dokter tumbuhan atau dokter hewan? Dokter manusia ya. Takut kalau dokternya hewan, karena kalau pasiennya datang nggak bayar. Ya, jadi akademisi bisa membantu kita warga Depok yang nggak ngerti tentang sebuah tanaman, ya bagaimana cara penanamannya, bagaimana cara memeliharanya, bagaimana mengoptimalkan produktivitas, itu mereka bisa berikan ya kepada kita sekalian untuk bisa lebih produktif, optimal hasil yang kita tanam. Jadi kalau cuma bertani biasa aja bisa, cuman hasilnya tidak akan maksimal. Yang ketiga, yang keempat adalah selain pemerintahan, pembisnis, akademisi, juga komunitas atau masyarakat. Ajak nih Pak Camat, Pak Lurah, ya teman-teman Karang Taruna, kader, komunitas seperti Smile, ya, dan juga komunitas-komunitas lain yang cinta akan Kota Depok. Ya, karena memang Idris Imam paham betul nggak bisa ngebangun Depok hanya berdua saja. Butuh bantuan seluruh warga Depok untuk partisipasi terjadinya percepatan pembangunan di Kota Depok. Yang kelima, ya, faktor yang kelima adalah faktor media. Ya, ajak teman-teman media untuk mempublikasi sehingga orang tahu banyak, hasil produksinya bisa dipasarkan lewat media, atau melalui media kita bisa ngajak semua warga untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang kita tanam pada hari ini dimudahkan oleh Allah untuk tumbuh secara baik dan bisa menghasilkan dengan produktivitas yang bagus, insya Allah. Dan kalau lagi sudah menjelang panen dan panen, jangan lupa undang saya lagi sehingga kita panen bersama ya. Oke, siap. Bang Pardong ya. Siap. Jadi insya Allah kalau ada waktu saya bisa hadir lagi di sini. Kalau ada sumur di ladang, jangan lupa kita menumpang mandi. Kalau ada umurku panjang, boleh kita bertemu lagi. Ya, bunga mawar, bunga melati di tengah taman harum mewangi. Terima kasih para serikat petani. Semoga Allah selalu memberkati. Allahumma barik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa sedikit cerita Pak terkait kegiatan hari ini Pak? Ya, hari ini saya bersama teman-teman serikat petani ya, atau bukan serikat, komunitas, komunitas petani Kota Depok ya, melakukan penanaman bibit 5.000 bibit cabai rawit ya, di mana lahan yang digunakan adalah lahan dari perusahaan yang lahan tidur tapi seizin perusahaan tersebut. Nah, saya menghimbau pertama adalah
warga Depok atau lembaga-lembaga yang memiliki lahan tidur, ayo kerjasamakan dengan teman-teman anak-anak muda milenial, Karang Taruna, komunitas tani, siapapun yang bisa memproduktifkan lahan tidur tanaman di rumah. Dan harga cabai mudah-mudahan jadi stabil lagi, menjadi terkendali dan turun tidak seperti sekarang gitu. Itu tujuannya. Selain faktor yang lain ya, dalam inflasi, kenaikan BBM, terus juga penggunaan tabung LPG dan seterusnya. Hemat energi juga bagian yang kita ingin tekan agar supaya pengguna energi bisa lebih hemat lagi dan inflasi bisa kita jaga di angka di bawah 5%. Kalau bibitnya Pak Wakil disediakan dari dinas nggak? Ini bibitnya sama teman-teman ya, mereka mandiri ya, karena keinginan besar ingin menjadi petani dan punya peluang besar di bisnis cabai ini, sehingga mereka secara mandiri melakukan penanaman cabai ini. Ya. Apakah ada target di tempat lain juga? Ya, harapannya begitu. Harapannya di baik kemarin kan saya sudah panen lele ya di Jati Jajar, juga nanam cabai juga. Sekarang di Sukamaju baru, Sukatani apa Sukamaju? Sukamaju baru ya. Mudah-mudahan nanti ada di Bedahan, di Sawangan dan seterusnya di seluruh kelurahan yang ada di Kota Depok. Ya. Makasih Pak. Ya, makasih Pak. Yo. Udah 5.000 batang ini Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang untuk komoditas cabai ini memang sangat mempengaruhi inflasi sesuai dengan kata Pak Wakil tadi, dan memang penggerak itu seharusnya milenial karena kebanyakan milenial ini takut bertani. Nah, ini yang saya coba gaungkan, bagaimana muda berani Depok maju, kita bisa maju lewat pertanian, terutama dari sektor cabai bersama Bang Padong dan Serikat Petani Depok. Harapannya apa nih Bang? Harapannya ini bisa menularkan ini gitu ke milenial yang lain dan segmen-segmen yang lain agar bisa juga ikut bertani. Tentu banyak lahan-lahan di Depok yang masih tidur yang kita bisa olah bersama dengan komunitas dan bersama pemerintah. Ya. Oke, makasih Bang.